Pernahkah Anda merasa hati masih muda dan penuh semangat, namun tubuh tak lagi mampu mengikuti keinginan itu? Pertanyaan ini mewakili jeritan hati ribuan pasien pria yang telah saya temui di ruang praktik saya selama 30 tahun terakhir. Mereka adalah pria-pria kebanggaan keluarga yang telah menghabiskan separuh hidupnya bekerja keras dan bertanggung jawab. Namun di mata mereka tersimpan kehampaan dan kebingungan yang tak terucapkan. Saya Dr. Budi Santoso, spesialis urologi dan peneliti kesehatan lansia. Selama 3 dekade, saya telah mendengarkan keluhan lebih dari 30.000 pasien. Masalah mereka bukan sekedar masalah fisik, melainkan rasa sakit karena hilangnya harga diri dan putusnya ikatan batin dengan pasangan. Saya masih ingat jelas sosok Pak Hartono, seorang pensiunan guru berusia 75 tahun yang suatu hari membuka pintu ruang praktik saya dengan ragu. Penampilannya rapi, namun bahunya merosot seolah memikul beban berat. Ia berdeham beberapa kali sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Dokter, jujur saja, hati saya masih seperti usia 40-an. Tapi saat duduk berdua dengan istri, saya tidak lagi merasakan gairah seperti dulu. Justru dinding pemisah di antara kami terasa semakin tebal. Malu rasanya membicarakan ini di usia senja, dan saya mulai ragu apakah saya masih bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan laki-laki seutuhnya." Suaranya gemetar, dan saya bisa merasakan kesepian serta rasa kehilangan yang mendalam dari seorang pria. Bukan hanya Pak Hartono, pasien lama saya, Pak Yanto, 70 tahun, yang masih aktif sebagai supir taksi, mengeluhkan rasa tidak berdaya yang jauh lebih parah daripada hasil tes labnya. Ia berkata, "Saya bisa mencari uang, tapi saya tidak bisa memberikan apa-apa pada istri saya. Istri saya mencoba mengerti, tapi saya merasa sangat kerdil. Apakah semua ini hanya karena saya sudah tua? Haruskah saya menerimanya sebagai takdir?" Pertanyaan ini sejalan dengan realitas statistik yang kejam. Data menunjukkan bahwa 57% pria di atas usia 60 tahun mengalami penurunan fungsi seksual. Ini adalah penderitaan yang dialami lebih dari separuh populasi pria, namun jarang dibicarakan. Kebanyakan orang dengan mudah menyalahkannya pada faktor usia. Seolah-olah ini adalah nasib yang tak terelakkan. Namun, saya berani katakan kepada Anda, jika Anda menyimak perjalanan penyembuhan ini sampai akhir, pandangan Anda akan berubah total. Saya bukan sekedar dokter yang mendiagnosa. Saya adalah sahabat yang telah mendampingi ribuan pria bangkit dari keterpurukan. Hari ini, saya akan membagikan kisah pemulihan Pak Yanto, salah satu kasus paling dramatis dan inspiratif yang pernah saya tangani. Jika Anda menyimak hingga tuntas, Anda pun bisa menemukan kembali kepercayaan diri, keperkasaan, dan kehangatan hubungan suami istri yang Anda kira telah hilang selamanya. Saya tidak ingin Anda hanya pasrah melihat tubuh menua, tetapi saya ingin Anda tahu cara aktif merebut kembali energi kehidupan. Saya tidak akan membebani Anda dengan teori medis yang rumit. Sebaliknya, saya akan membagikan metode alami yang praktis, nyata, dan bahannya mudah ditemukan di dapur kita. Metode ini sederhana, namun efektivitasnya telah teruji oleh riset dan pengalaman klinis. Jadi, jangan ragu, tekan tombol subscribe di bawah layar sekarang, serta jangan lupa like dan nyalakan notifikasi. Satu klik kecil dari Anda bukan hanya dukungan bagi saya, tapi bisa menjadi nyala harapan bagi banyak pria lain yang hidup dalam kecemasan serupa. Saya, Dr. Budi Santoso, berjanji akan menggenggam tangan Anda untuk menulis ulang kisah pemulihan vitalitas yang hilang. Tubuh kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sekaranglah saatnya membangkitkan kekuatan itu. Bahkan ketika Pak Hartono dan Pak Yanto berpikir ini hanya masalah tua, saya sebagai dokter melihat ada 3 dinding penghalang yang nyata. Penuaan hanya mempercepatnya, tapi penyebab utamanya adalah 3 dinding yang kita bangun tanpa sadar. Ketiga dinding ini saling terhubung menciptakan rasa tidak berdaya yang besar. Dinding pertama adalah dinding pembuluh darah. Vitalitas pria, terutama simbol kejantanan itu, sepenuhnya bergantung pada mekanisme sirkulasi darah yang sangat halus. Agar reaksi bisa maksimal, darah dari jantung harus mengalir deras dan cepat ke titik tujuan. Namun seiring waktu, pembuluh darah kehilangan elastisitasnya, ibarat selang air tua yang kaku dan menyempit. Pak Hartono bercerita saat masih aktif mengajar, ia selalu bertenaga. Namun memasuki usia 70-an, bangun pagi terasa berat dan napasnya mudah terengah-engah meski hanya bergerak sedikit. Hasil pemeriksaan menunjukkan elastisitas pembuluh darahnya menurun 40% dibanding masa mudanya. Riset dari Harvard Medical School menegaskan bahwa penuaan pembuluh darah, terutama pada pembuluh darah halus yang jauh dari jantung, adalah penyebab awal penurunan vitalitas.
Jika aliran darah melambat, respons tubuh pun tumpul dan kepercayaan diri pun luntur. Tapi ini bukan takdir mati. Jika pembuluh darah dirawat agar tetap muda, vitalitas bisa kembali meski usia sudah 80 tahun. Dinding kedua adalah dinding hormon. Bahan bakar utama kejantanan pria adalah testosteron. Ini bukan sekedar hormon seks, tapi poros kehidupan yang mengatur energi, massa otot, fokus, dan semangat hidup. Istri Pak Yanto, Ibu Sri, bercerita pada saya dengan nada khawatir bahwa suaminya yang dulu pekerja keras, kini tampak lesu dan mudah lelah sejak usia 60-an akhir. Secara alami, testosteron menurun 1,5% hingga 5% setiap tahun setelah usia 40. Di usia 60, kadarnya bisa turun hingga 40%. Akibatnya otot menyusut, lemak bertambah, dan mudah tersinggung. Rasa tidak berdaya Pak Yanto bukan sekadar lelah fisik, tapi depresi mental akibat keringnya hormon. Ia menutup diri bukan karena tidak cinta, tapi karena hormon yang rendah membuatnya menarik diri. Dinding ketiga adalah dinding gaya hidup. Pembuluh darah dan hormon yang baik bisa hancur seketika oleh kebiasaan buruk. Rokok, alkohol, makan tidak teratur, dan stres kronis melumpuhkan sistem pemulihan tubuh, terutama kualitas tidur. Pak Yanto sering menyetir hingga larut malam dan tidurnya tidak nyenyak, padahal testosteron diproduksi paling aktif saat tidur nyenyak sebelum jam 2 pagi. Kurang tidur berarti memotong waktu emas produksi hormon dan perbaikan pembuluh darah. Tanpa memperbaiki ini, usaha Ibu Sri membuatkan jamu pun akan sia-sia. Saudara-saudaraku, penurunan vitalitas bukanlah vonis mati. Yang menghalangi kita hanyalah 3 dinding tadi. Saya telah meneliti puluhan tahun untuk menemukan solusi alami meruntuhkan ketiganya sekaligus. Dan akhirnya, saya menemukan kombinasi istimewa dari bahan dapur yang menjadi kunci keajaiban bagi Pak Hartono dan Pak Yanto. Penyembuhan seringkali dimulai dari hal yang paling sederhana. Saya tidak langsung memberikan obat kimia mahal, tapi menyarankan metode alami untuk memulihkan daya tubuh dari dalam. Pak Hartono awalnya ragu. Dokter, apa mungkin masalah menahun ini selesai dengan cara sesederhana itu? Saya menjawab dengan yakin, Pak Hartono, ada sebuah bara api emas di dapur kita yang khasiatnya diakui ribuan tahun sejarah dan sains modern. Itu adalah madu. Sejak zaman pengobatan kuno di Asia hingga catatan tabib-tabib masyhur, madu dianggap sebagai intisari alam untuk memulihkan energi dan menghangatkan tubuh yang lemah. Secara spesifik, madu memiliki 4 mekanisme ilmiah untuk memulihkan vitalitas pria paruh baya. Pertama, sebagai penyedia energi instan. Metabolisme tubuh melambat seiring usia. Pria seperti Pak Yanto sering merasa lemas karena sel tubuh telat mendapat bahan bakar. Berbeda dengan nasi yang butuh waktu lama dicerna, glukosa dan fruktosa dalam madu langsung menyerap ke darah dalam 15 menit. Saya menyebut madu sebagai bahan bakar oktan tinggi untuk mesin yang mulai lemah. Pak Hartono merasa seperti baterai ponsel yang langsung terisi penuh setelah mengonsumsinya. Energi cepat ini penting untuk memutus rantai kelelahan kronis. Kedua, sebagai pembersih pembuluh darah. Madu kaya akan flavonoid dan polifenol, antioksidan alami yang menetralisir radikal bebas perusak dinding pembuluh darah. Studi klinis menunjukkan konsumsi madu rutin selama 8 minggu memperbaiki fungsi lapisan dalam pembuluh darah. Ini ibarat membersihkan karat pada pipa agar air bisa mengalir lancar kembali. Ketiga, penyeimbang hormon. Produksi testosteron butuh mineral khusus. Madu mengandung zinc dan magnesium yang menjadi katalisator pembentukan hormon tersebut. Zinc bekerja langsung di pabrik hormon tubuh, sementara magnesium membantu relaksasi otot dan pembuluh darah. Ada juga unsur boron dalam madu yang terbukti meningkatkan kadar testosteron bebas dan menyeimbangkan hormon. Keempat, sebagai penenang mental. Penelitian psikologi dan nutrisi menunjukkan madu membantu menurunkan hormon stres kortisol dan memicu serotonin yang membuat rileks. Ketika pikiran tenang, pemulihan fisik berjalan lebih cepat. Madu memberi sinyal positif pada mesin mental Anda. Jadi, madu adalah bara api emas yang menyalakan kembali energi, melindungi pembuluh darah, mendukung hormon, dan menenangkan jiwa. Bagi pria di atas 50 tahun, madu bukan sekedar pemanis, tapi pilihan strategis untuk kesehatan jangka panjang. Tapi ingat, bara api saja tidak cukup. Agar api ini tidak padam dan menjadi kobaran yang awet, kita butuh kayu bakar yang kokoh. Dan kayu bakar itu adalah bahan alami kedua yang saya wajibkan bagi Pak Hartono dan Pak Yanto, kacang walnut. Sekilas terlihat seperti kacang biasa, tapi pengalaman saya membuktikan walnut memiliki nilai penyembuhan mendalam bagi pria.
Rahasia pertamanya adalah arginin, kunci ajaib pembuka pembuluh darah. Arginin dalam walnut adalah bahan baku untuk memproduksi nitric oxide, zat yang membuat dinding pembuluh darah rileks dan melebar. Bagi vitalitas pria, ini adalah nyawa. Darah hanya bisa sampai ke tujuan jika jalannya terbuka lebar. Pak Yanto yang punya darah tinggi sangat terbantu oleh walnut yang membuka pintu-pintu pembuluh darah yang tadinya tertutup. Riset membuktikan konsumsi rutin walnut memperbaiki aliran darah secara signifikan. Rahasia kedua adalah omega-3 nabati. Walnut adalah sumber terbaiknya. Omega-3 membersihkan darah dari peradangan kronis dan menjaga keseimbangan testosteron. Ini juga menjernihkan pikiran. Pak Yanto merasa fokus menyetirnya membaik setelah rutin makan walnut, membuktikan bahwa vitalitas terhubung erat dengan kesehatan otak dan jantung. Rahasia ketiga adalah vitamin E dan mineral lengkap. Vitamin E melindungi sel membran agar hormon bisa bekerja. Studi menunjukkan kualitas sperma dan kesehatan sel membaik dengan konsumsi walnut. Ditambah lagi kandungan magnesium dan zinc dalam walnut melengkapi apa yang ada pada madu. Sekarang kita punya dua elemen kunci, madu sebagai bara api pemicu energi dan walnut sebagai kayu bakar penjaga durasi vitalitas. Namun kuncinya bukan sekedar memakannya, tapi bagaimana kombinasi dan waktu konsumsinya. Tubuh pria 50 tahun ke atas sangat sensitif terhadap kapan dan berapa banyak. Mari kita lihat kisah Pak Yanto lebih dalam. Saat datang, ia putus asa. Dengan diabetes dan darah tinggi, ia takut obat kimia akan memberinya efek samping. Saya mengerti kekhawatirannya. Karena ia menderita diabetes, saya tidak bisa memberinya madu sembarangan. Saya atur dosisnya dengan sangat hati-hati. Hanya setengah sendok makan madu dan 2 butir walnut per hari. Waktunya pun ketat, malam hari, 3 jam setelah makan malam, tepat sebelum tidur. 2 minggu pertama, belum ada perubahan berarti. Pak Yanto hampir menyerah. Tapi istrinya, Ibu Sri, adalah pahlawan sesungguhnya. Ia yang menyiapkan ramuan itu setiap malam, menjadikannya ritual kasih sayang. Kepatuhan dan dukungan istri inilah yang membuat Pak Yanto bertahan. Masuk minggu ketiga, keajaiban kecil mulai terjadi. Tekanan darah paginya mulai stabil, turun dari 150 ke 130. Gula darah puasanya pun membaik karena dosis madu yang tepat justru membantu metabolisme tanpa lonjakan drastis. Tapi yang paling Pak Yanto rasakan adalah tubuh yang terasa ringan saat bangun pagi. 1,5 bulan kemudian, ia datang dengan senyum lebar. Ia menggenggam tangan saya dan berkata, "Dokter, benar-benar beda. Bangun pagi rasanya segar seperti muda dulu." Hubungan suami istri pun membaik alami. Saya kembali merasa menjadi laki-laki yang bisa melindungi istri saya. Pelajaran dari Pak Yanto jelas. Penyakit bawaan dan usia bukan akhir segalanya. Jika dosis disesuaikan dan dilakukan konsisten, perubahan pasti terjadi. Jangan terburu-buru. Kombinasi madu dan walnut ini bekerja karena sinergi. Madu saja apinya cepat mati. Walnut saja susah dinyalakan. Digabung, mereka menciptakan api yang besar dan awet. Secara ilmiah, madu membersihkan jalan atau pembuluh darah agar kandungan arginine dari walnut bisa bekerja maksimal melebarkan jalan tersebut. Gula sederhana madu memberi tenaga instan, sementara lemak sehat walnut menjaga tenaga itu bertahan lama sampai pagi. Ditambah lagi, madu membantu penyerapan nutrisi walnut menjadi lebih efisien hingga 300%. Namun, saya harus ingatkan prinsip keamanannya, terutama bagi Anda yang berusia lanjut. Pertama, bagi penderita diabetes. Kuncinya adalah dosis dan waktu. Batasi maksimal setengah sendok makan madu, jangan makan saat perut kosong. Jika Anda minum obat gula atau insulin, konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Jangan samakan diri Anda dengan orang sehat. Kedua, bagi penderita jantung dan darah tinggi, walnut sangat baik. Tapi hati-hati jika Anda minum obat pengencer darah. Omega-3 bisa memperkuat efek obat tersebut. Jaga porsi walnut hanya 2-3 butir sehari, jangan berlebihan. Ketiga, alergi. Jika Anda punya riwayat alergi produk lebah atau kacang-kacangan, hindari metode ini. Keselamatan adalah nomor 1. Keempat, prinsip jangan serakah. Mentang-mentang bagus, jangan dimakan berlebihan. Madu berlebih bikin gemuk dan gula naik. Walnut berlebih bikin diare. Cukup 0,5-1 sendok madu dan 2 butir walnut. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Kapan waktu terbaik mengonsumsinya? Saya menyebutnya jam emas pemulihan, yaitu malam hari sekitar 2-3 jam setelah makan malam atau menjelang tidur. Saat perut sudah agak kosong, penyerapan nutrisi akan maksimal. Di jam 10 malam sampai 2 pagi adalah waktu tubuh memproduksi testosteron.
Memberikan bahan bakar madu dan walnut tepat sebelum waktu ini ibarat menyuplai amunisi tepat sebelum perang dimulai. Hasilnya, proses regenerasi hormon saat tidur menjadi sangat efisien. Inilah rahasia kenapa Pak Yanto merasakan morning glory atau vitalitas pagi kembali. Cara makannya bisa variatif agar tidak bosan. Paling mudah, celupkan walnut ke madu dan makan sebagai camilan penutup hari. Atau campur dengan susu hangat untuk membantu tidur nyenyak. Bisa juga dengan yogurt tawar di pagi hari untuk variasi. Terakhir, ingatlah bahwa madu dan walnut adalah bahan bakar premium. Tapi mesinnya, yaitu tubuh Anda, juga harus dirawat dengan 4 pilar gaya hidup. 1. Pola makan malam yang benar. Jangan makan berat terlalu larut. 2. Tidur berkualitas. Matikan lampu dan HP sebelum tidur. 3. Gerak tubuh. Jalan kaki rutin 30 menit sehari untuk melancarkan sirkulasi. 4. Kelola stres dan hindari racun. Berhenti merokok dan kurangi alkohol. Rokok akan menyempitkan pembuluh darah yang susah payah kita lebarkan dengan walnut. Saudara-saudaraku, vitalitas bukan hanya soal angka usia. Itu adalah potensi yang masih tersisa dalam diri Anda. Entah Anda berusia 50, 60, atau 70 tahun. Mulailah hari ini. Tuliskan di kolom komentar, saya mulai hari ini. Sebagai janji pada diri sendiri. 1 sendok madu dan 2 butir walnut malam ini bisa menjadi awal perubahan besar. Bulan depan, Anda akan bangun lebih segar. 2 bulan lagi, hubungan dengan pasangan akan lebih hangat. Dan 6 bulan lagi, Anda akan bersyukur telah memulainya. Saya harap video ini menyalakan kembali harapan di hati Anda. Bagikan kisah ini kepada teman atau saudara yang membutuhkan. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar kita bisa terus belajar cara menjaga kesehatan di usia emas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan penuh vitalitas.